Sampurasun, pamirsa kanal harian Pakuan Raya yang budiman, pada tayangan mencari jejak Raja-Raja Sunda yang berjudul, Mengungkap Misteri, Pendirian Prasasti Batu Tulis dan Batu Tapak Pajajaran di Kota Bogor. Untuk episode yang ke-12 kali ini, kami masih melakukan penelusuran di sebuah kawasan yang ada di Bogor, yakni tepatnya di kawasan Taman Sari yang masuk ke dalam wilayah kabupatennya. Sebelum lebih jauh kami mengungkapkan hasil penelusuran ekspedisi kami, terlebih dahulu marilah kita simak penggalan keterangan tentang keberadaan sosok Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yang kala itu menjadi sebuah sebutan terhormat dari masyarakat Sunda kepada Sang Raja Agungnya. Keterangan ini tertulis dalam sebuah naskah, yang dikenal Naskah Wangsakerta. Kawalya tawang Sunda, lawan ikawang karbon wang sakweh irawang Jawa Kulon, panyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, dan yekan dudu naran suara gembira. Artinya, hanyalah orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi adalah Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wawangi, artinya sebagai pengganti Linggabuana Sang Prabu Wangi. Keterangan tersebut oleh Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara nomor 2, garis miring 2, mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Pajajaran adalah sebagai pengganti Linggabuana Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Pamirsa harian Pakuan Raya, pada penelusuran pertama tim ekspedisi di kawasan Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor adalah mendatangi sebuah area situs yang dalam naskah kuno diberi nama Jalatunda, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya, yaitu berupa mulut air, yang airnya mengalir ke sebuah kolam, yang oleh pihak Dinas Purbakala Kabupaten Bogor, area tersebut diberi nama, Kolam Taman Sri Baginda, yang konon dahulunya, kolam tersebut merupakan bagian dari salah satu lokasi taman tempat beristirahatnya para raja-raja Sunda Pakuan. Usai menelusuri area situs Jalan Tunda dan kolam Taman Sri Baginda, tim harian Pakuan Raya berinisiatif untuk menemui Abah Ahmad Mikami Sumawijaya, yang tak lain adalah seorang tokoh budayawan Bogor, pengusaha, yang juga seorang fotografer yang akrab dikenal sebagai Pupuhu atau Kokolot, sekaligus pemilik kampung budaya Sindang Barang di Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor. Abah Maki, begitulah panggilan akrabnya, yang banyak melanglang buana ke seantero tanah Jawa, khususnya Jawa Barat, guna melakukan perjalanan riset bersama para ahli kepurbakalaan, dalam rangka memantapkan keyakinan, pada banyak hasil temuan kepurbakalaan di tanah kelahirannya di Taman Sari, terkait, untuk mengungkap apakah kawasan tempat tinggalnya yang berada dekat kaki Gunung Salak tersebut, punya kaitan erat sebagai salah satu pusat penting di era masa kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Tak diduga, ternyata tim bisa bertemu dengan tokoh budayawan Bogor Abah Maki, yang banyak menjelaskan keberadaan Taman Sari adalah salah satu bagian terpenting pada era kejayaan Sunda Pakuan. Sampurasun, kembali dengan saya Jepri Sukapura dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya pada episode ke-12, yakni
mencari jejak raja-raja Sunda dengan judul Mengungkap Prasasti dan Batu Tapak, Batu Tulis, Pajajaran di Kota Bogor. Kali ini saya bertemu langsung dengan seorang tokoh budayawan Bogor, yaitu sebagai seorang pelestari kebudayaan adat istiadat sejarah tanah Sunda, sekaligus juga seorang pengusaha, seniman, bahkan seorang fotografer, yakni Bapak Ahmad Mikami Surmawijaya ya Pak ya. Oke, jadi dengan Bapak Ahmad Mikami Surmawijaya, yakni seorang budayawan yang akan kita tanya langsung tentang sejarah tanah Sunda, khususnya adalah Pakuan Pajajaran. Oke, bisa kita pertanyakan langsung kepada beliau. Sampurasun, Mbah. Sampes kan. Mbah, ini kami dari tim ekspedisi harian Pakuan Raya dengan episode mencari jejak raja-raja Sunda. Ini kami datang kemari memastikan bahwa dari segenap budayawan yang ada di Bogor, ya sebagai seorang pengamat, ya saya langsung datang ke Abah Maki yang saya nilai adalah paham tentang sejarah Bogor, Pakuan Pajajaran. Bisa dijelaskan sedikit apa, ya terutama di wilayah Taman Sari ini yang memang cukup santer terkenal ya, yang sejauh ini sebagai kawasan yang memang tidak sedikit situs peninggalan masa lalu ke masa Pakuan Pajajaran yang bertebaran di wilayah Taman Sari ini, termasuk salah satunya di kawasan Sindang Barang yang memang terdapat banyak bukti-bukti berupa menhir, punden berundak, Jalatunda dan lain, sehingga kawasan Sindang Barang dan sekitarnya ini dianggap oleh masyarakat adalah memang bagian dari salah satu tempat yang memiliki nilai sejarah yang cukup luar biasa untuk masa Pakuan Pajajaran. Bisa dijelaskan oleh Mbah Maki seperti apa sih kawasan Taman Sari ini sehingga saat ini cukup dikenal oleh masyarakat luas adalah sebagai kawasan yang memiliki nilai luar biasa di kancah Tatar Sunda ini. Ya, kayak kan saya coba jelaskan sedikit gitu ya. Jadi kawasan Taman Sari ini atau khususnya daerah Sindang Barang Pasir Eri, di sini berdasarkan hasil penelitian Fakultas Ilmu Budaya UI yang waktu itu dipimpin oleh Profesor Dr. Agus Haris Munandar dan teman-teman, dan hasil penelitian dari Balai Cagar Budaya Banten, ICB Banten, sekarang di sini sudah ditemukan lebih kurang 33 buah punden berundak. Wow, banyak juga. 33 buah punden berundak, tempat beribadatnya orang-orang agama Sunda. Di sini juga ditemukan ada Taman Sri Baginda, bekas taman kerajaan, dan ada sumber air Jalatunda. Jadi Jalatunda itu di Pulau Jawa lebih kurang ada 7. Pulau Jawa. Salah satunya di Sindang Barang. Apa Jalatunda ini? Jalatunda tuh kalau itu dari bahasa Sanskerta. Jalatunda itu artinya mulut air. Atau mata air mungkin ya? Iya, tapi disebut itu bukan mata, mulut air. Lebih ke situ artinya. Tapi jadi memang mata air. Jadi mata air yang diselamatkan lah karena menurut cerita di kita nih itu dibuat pada zaman raja-raja Sunda zaman dulu. Jalatunda ini. Nah, dari keberadaan yang memang ada dan hasil riset mungkin penelitian langsung oleh pihak UI sendiri cukup di Serang Banten. Nah, temuan-temuan ini membuktikan ke arah mana nih, Abah?
Jadi temuan-temuan yang ada di Sinambarang membuktikan ke arah yang lebih tua dari Pajajaran. Jadi diperkirakan situs-situs ini dibuat pada abad ke-12 sampai ke abad 14. Nah, itu dibuktikan dengan temuan pecahan-pecahan keramik yang ada di Sinambarang. Gerabah-gerabah ya? Bukan keramik Cina. Jadi kalau gerabah kan dari tanah liat, ini keramik Cina. Nah, teman-teman, keramik Cina itu ada dari 3 zaman. Dari zaman dinasti Song, dinasti Qing, dinasti Ming. Itu teman-teman keramik yang ada di sini. Jadi memang itu juga disambungkan lagi dengan naskah Sumber Pantun Bogor. Sumber Pantun Bogor menceritakan bahwa Prabu Wisnu Barata atau Sri Jaya Bupati. Jadi yang disebut Sri Jaya Bupati kalau menurut Pantun Bogor disebutnya Prabu Wisnu Barata. Jadi Prabu Wisnu Barata di Pantun Bogor menceritakan bahwa beliau membuat undakan-undakan suci di Sinambarang. Jadi yang disebut undakan-undakan suci itu adalah punden-punden berundak. Di tempat peribadatan ini ya? Iya, itu. Jadi kalau kata Pantun Bogor, tempat ngadanikan diri di Sinambarang. Tempat membersihkan diri di Sinambarang. Nah, isu-isu yang beredar bahwa Taman Sari ini memang merupakan taman kerajaan atau seperti apa, Pak? Jadi disebut Taman Kerajaan ini Taman Sri Baginda. Taman Sri Baginda. Karena kalau di desa Taman Sarinya kita tidak pernah lihat ada bentuk taman. Kalau di Sinambarang Taman Sri Baginda sampai sekarang masih ada tamannya. Masih ada tamannya ya? Jadi dulu nih Sinambarang setelah hancur, kan jadi ceritanya dulu ada kerajaan Sinambarang bawahannya Pakuan, bawahannya Pajajaran. Bawahan Pajajaran. Ada kerajaan Sinambarang. Nah, di Sinambarang juga ada keratonnya, yang namanya Keraton Surabima. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kan yang bertahta di Sinambarang menurut Babat Pajajaran itu adalah Prabu Surabima Panji Wirajaya. Prabu Surabima Panji Wirajaya itu adalah putra mahkota Raja Sunda. Anaknya Prabu Susuk Tunggal. Nah, kan Prabu Susuk Tunggal bermukimnya di kota Pakuan. Tapi kenapa anak-anaknya Prabu Surabima, Dewi Gentring, Manik Mayang Sunda berkeraton di Sinambarang? Itu yang sampai sekarang belum terpecahkan. Kenapa? Alasannya itu tadi kenapa memilih Sinambarang ya? Ataukah memang Sinambarang sebagai salah satu bekas pusat kerajaan Sunda? Gitu. Karena kan diberitakan pusat kerajaan Sunda juga tidak hanya di Pakuan aja, tapi pindah-pindah tempatnya. Betul. Gitu. Ada yang kata cerita Pantun sempat ke Gunung Gede, sempat di mana? Berpindah-pindah ya? Terus ada lagi di katanya di mana daerah Cimelati itu sempat pindah situ. Itu kan itu baru-baru cerita gitu kan. Tapi yang jelas di Sinambarang ada keraton tempat bermukimnya putra mahkota Raja Sunda, putra mahkota loh. Karena Taman Prabu Surabima di Keraton Surabima, Sinambarang. Itu yang menceritakan adalah Babat Pajajaran, bukan dongeng. Itu yang mengisahkan ya? Iya, Babat Pajajaran yang mengisahkan. Tertulis ya? Tertulis. Gitu. Nah, keberadaan Taman Sari berarti dengan batu tulis Kota Bogor itu punya kaitan erat ya? Iya. Jadi kan mungkin itu kan dulu putra mahkota di sini di keraton sini ayahnya di Kota Pakuan. Nah, bahkan menurut Babat Pajajaran Prabu Siliwangi ketika menikahi Dewi Gentring Manik Mayang Sunda, Prabu Siliwangi kan bertahta di Pakuan. Dewi Gentring Maniknya di Sinambarang. Bahkan anaknya yang namanya Prabu Guru Gantangan dibesarkan di Sinambarang. Oke, Bah, jadi menurut kacamata Abah yang selama ini melakukan riset, tilas bersama dengan
tim para ahli, ya sekaligus juga ini pengalaman Mbah Maki yang banyak melalang buana mencari tahu tentang kerajaan, sosok-sosok Raja Sunda dan Kerajaan Sunda masuk Pajajaran. Oke. Kalau menurut Mbah Maki, keberadaan situs batu tulis, artinya dibuatnya batu tulis dan batu tapak oleh Raja kedua Pajajaran yang Surawisesa. Nah, apakah ini bagian salah satu penghormatan anak kepada ayahandanya yang begitu sangat dihormatinya atau menjadi suri toladan? Seperti apa sih Mbah Prabu Surawisesa membangun prasasti batu tulis ini dengan batu tapak? Karena kenapa? Karena ini tanpa ada, apakah mungkin memang dari Prabu Surawisesa sengaja membuat batu prasasti batu tulis ini bahwa memang menggambarkan bahwa Pajajaran itu ada, atau seperti apa menurut pandangan Anda? Jadi kalau menurut yang saya baca, yang saya tahu gitu ya, itu satu untuk mengenang kebesaran ayahnya Prabu Siliwangi. Ya. Kedua, merupakan bentuk kesedihan dia juga, karena saat itu pusat kerajaan Pajajaran semakin terdesak. Saat itu ya, Iya. karena banyak ditekan ditekan beberapa oleh kerajaan, Banten ya. dan Cirebon. Oke. Karena pembuka kalimat prasasti batu tulis adalah semoga selamat. Ya. Di situ aja udah pengharapan Harapan antara kesedihan dan kebanggaan awal prasasti itu Ya. tulisan. Oke. gitu. Jadi dia di situ juga udah merenung. Jadi apa yang dia tulis di prasasti batu tulis itu adalah beliau tuh kebesaran merenung gitu kan. Surawisesa ini Merenung. Saya tidak bisa mempertahankan pusat kerajaan. Jadi ditulislah karya-karya itu untuk mengenang kebesaran ayahnya. Karena kan sebenarnya yang menyerang Pajajaran itu kan saudara seayah juga. Ya, masih saudaranya sendiri. Saudara seayah juga gitu. Itu kan dari Kerajaan Cirebon kan Prabu Betul. Langsungsang gitu. Ya, termasuk Banten juga kan. Banten itu kan anaknya Prabu Langsungsang gitu Iya, kan. betul. Dan ini Pajajaran dengan Banten dan Cirebon ini memang satu darah, satu Iya, ayah itu. Kan? iya. Satu kakek, satu Itu. buyut. Oke. Jadi kalau dari naskah itu dibaca ya itu antara mengenang kebesaran dan kesedihan. Jadi ini yang paling menonjol adalah untuk mencurahkan hati kesedihan Betul. saat ditinggal oleh Prabu Ayahnya. Siliwangi. Pajajaran banyak ditekan oleh kerajaan-kerajaan. Betul. Terima kasih. Sama. Jadi satu narasumber kami ini yang memang luar biasa nih informasinya. Ini membuka pencerahan buat kita semua. Jadi kami cukup berterima kasih kepada Abah Maki yang sudah memberikan banyak penjelasan. Demikian Ya, sama-sama Kang. para pemirsa, kami dari tim ekspedisi Harian Pakuan Raya mengucapkan terima kasih. Sampurasun. Sampurasun. Dari pertemuan antara tim ekspedisi Harian Pakuan Raya dengan tokoh budayawan Kampung Budaya Sindang Barang Taman Sari, Abah Maki, akhirnya kami mendapatkan informasi tambahan dalam mengungkap misteri pendirian prasasti batu tulis dan batu tapak Pajajaran di kota Bogor tersebut, yaitu, selain pendiriannya untuk mengenang serta untuk menghormati kehebatan sang ayahandanya sebagai Raja Pajajaran, juga sebagai simbol renungan dan kesedihan Prabu Surawisesa saat ditinggal sang ayahandanya, mengingat negeri Pajajaran saat itu sedang banyak mengalami konflik tekanan politik, bahkan juga adanya rencana penyerangan dari pihak Banten, Cirebon dan Demak ke kerajaan Pajajaran di Dayah Pakuan. Pamirsa Harian Pakuan Raya,
Sebenarnya pengukuhan nama Pakuan untuk ibu kota Sunda sudah muncul sejak Tarusbawa pada tahun 669 dinobatkan menjadi Raja Tarumanegara ke-13 untuk menggantikan kedudukan mertuanya Prabu Linggawarman, yakni Raja Tarumanegara ke-12 yang meninggal dunia. 1 tahun setelah pelantikan tersebut, lalu Tarusbawa mengganti nama Tarumanegara menjadi Sundapura, yang didirikannya di daerah pedalaman Bogor dekat Hulu Cipakan Cilan atas saran Bujangga Sedamanah, yang keterangannya sebagai berikut. Dinya urut kadatuan, ku Bujangga Sedamanah, Daran Sri Kadatuan, Bima Punda, Narayana Padura Suradipada, Angges Tatutui, di Prabowo Tatu Maharaja Tarusbawa, dalam Bujangga Sedamanah, Isiar Kahulu Cipakan Cilan, Katibu, Bagawat Sunda Bayan datang, ku Bujangga Sedamanah, di Bantah Harapan Maharaja Tarusbawa. Artinya, di sanalah bekas keraton, yang oleh Bujangga Sedamanah, diberi nama Sri Kadatuan Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Setelah selesai dibangun, lalu diberkati oleh Maharaja Tarusbawa dan Bujangga Sedamanah, dicari ke Hulu Cipakan Cilan, ditemukanlah Bagawat Sunda Majayati, oleh Bujangga Sedamanah dibawa ke hadapan Maharaja Tarusbawa.